sama Pak Ali, tiba-tiba Pak Ali dikasih jajan 100.000, senang nggak? Kalian yang senang apalagi Bapak. Tiba-tiba ke kantin, di kantin ada yang ngasih makanan, senang nggak? Dikasih gorengan aku. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilahi anta maksudi wa ridha maqbuli ahdini mahabbataka wa ma'afaka sallallahu alaihi wa sallam nabiyil habibul karim wa ala dhalika min masyayikhin wa syafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita hormati Kepala SMA PGRI Jakarta Bapak Haji Samsudin MPD, segenap para wakil Dewan Guru dan karyawan yang sama-sama Bapak cintai dan yang Bapak sayangi yang aku kelas 10, 11, dan 12. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang tidak tahu kapan ilmu pengetahuan pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah, dimudahkan dalam mencapai cita-citanya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, besok masuk surganya Allah. Besok mau besok. Kalian mau udah bosan hidup di dunia, bilang. Kalian mau besok pengen masuk surga, disiap-siap dari sekarang. Amin, amin. Aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu sedikit, ada yang ingin Bapak bahas. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan zikir Jumat pagi. Tanpa adanya nikmat dari Allah, tanpa adanya keberkahan dari Allah, tanpa adanya hidayah dari Allah, gak mungkin kita saat ini berkumpul di lapangan, baca Quran bareng, tahlilan bareng, zikir bareng, dengerin tausiah, dapat ilmu bermanfaat berkah. Ya, jadi kita berkumpul di sini karena adanya apa? Rahmat dari Allah, adanya hidayah dari Allah. Ini udah petunjuk, karena belum tentu di rumah kita setiap hari Jumat kumpul di rumah satu keluarga baca Yasin, tahlil, zikir bareng, belum tentu. Apalagi kalau kita lagi di tongkrongan, pergi nongkrong ke kopi nangkrong, ke gacuan, ada nggak bahas masalah Yasin? Duduk itu di gacuan, melingkar, baca Quran, baca Yasin, apa Yasin wal Quran yang lebih kata pelayannya, ada yang mati di sebelah mana. Maka kalau pagi ini kita masih bisa merasakan nikmat dari Allah, yang harus kita laksanakan adalah bersyukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Udah pada apa ya? Yang susah itu ngamalinnya.
Kalau kita bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan tambah. Hari ini dikasih jajan 1.000, bersyukur, bilang alhamdulillah. Allah kasih nikmatnya, tiba-tiba besok orang tua ngasih goceng, alhamdulillah. Tiba-tiba besok ngasih lagi 10.000, alhamdulillah. Besok tiba-tiba satu hari dikasih jajan 1 juta. Mustahil. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Maka kata Nabi, man asbaha minkum mu'amin bi jasadihi aminan bi sirrihi indahu qutu yawmihi faka'annama izan lahu dunya. Kata Nabi, kalau 3 perkara ini pagi ini kita masih bisa merasakan, ini ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini kita bisa merasakan saat ini, maka seolah-olah Allah kasih kita dunia beserta isi-isinya. Kalian kalau nyampe rumah orang tua ngasih motor, kira-kira senang nggak? Ini motor buat kamu, senang nggak? Senang nggak? Nyampe sekolah ketemu sama Pak Ali, tiba-tiba Pak Ali dikasih jajan 100.000, senang nggak? Kalian aja senang, apalagi bapak. Tiba-tiba ke kantin, di kantin ada yang ngasih makanan, senang nggak? Dikasih gorengan atuh kita senang, dikasih duit 10.000 kita senang, apalagi ini Allah kasih dunia sama isi-isinya. Senang nggak? Senang nggak? Senang. Pada 3 perkara yang kalau kita bisa rasakan pada saat ini, seolah-olah Allah memberikan dunia dengan isi-isinya. Ada Nabi, mu'amin bi jasadihi, diberikan sehat wal-wa'afiyah. 1 sehat, 2 sehat wal-afiyah. Kalimatnya wal-afiyah, berarti ini ada 2 yang berbeda. Sehat urusan jasmani, afiyat urusan rohani. Urusan jasmani sekarang masih bisa sampai di sekolah, masih sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sekolah ya. Badannya masih segar, dari rumah sampai sini selamat tujuan. Berarti nikmat sehat jasmani kita rasakan. Yang pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, rohani. Nggak cukup sehat doang, percuma badannya sehat tapi rohaninya sakit. Apa tanda rohani sakit? Ketika badan sehat, tanda rohani seseorang sakit, diajak ibadah malas, disuruh sholat ogah-ogahan, disuruh infak tiap Jumat 2.000 per 5. Ada yang orangnya coba. Tanda rohani kita sakit, periksa dalam diri kita. Sholat kita masih males nggak? Sedekah kita masih males nggak? Ibadah kita masih ria nggak? Masih sudah su'ah nggak? Masih sudah ujub nggak? Masih sudah takabur nggak? Masih nggak? Kalau dalam hati kita masih terselip penyakit-penyakit hati, tandanya rohani kita sedang sakit, hati kita sedang sakit. Kalau orang sakit mesti diobat. Kemana obatnya? Dokter nggak jual. Pergi ke apotek seberang, tanyain, saya cari obat rohani, nggak ada yang jual. Pergi ke rumah sakit besar, saya mau cari, Pak dokter rohani saya sedang sakit, minta obatnya. Nggak akan dikasih obat. Nggak mungkin disuntiknya lepion, karena nggak ngaruh. Yang sakitnya rohani, bukan jasmani. Kalau sakit jasmani minum obat, puyat segala macam, selesai urusan. Nggak sembuh paling mati. Benar? Sakit minum obat, nggak sembuh paling mati. Jasmani kita kalau udah mati bisa berkata, ruhani kita kalau sudah mati maka diajak apapun akan susah, diajak ibadah bakalan susah. Maka apa obatnya? Cara mengobati hati kita hanya dengan berzikir. Yang punya badan ini hakikatnya siapa? Yang punya badan ini hakikatnya siapa?
Badan kita bisa bergerak nggak kalau nggak ada ruh? Berarti ruh ini hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Kalau saat suatu waktu ruh ini mau diminta sama Allah kembali, mungkin nggak? Karena itu hak prerogatif Allah. Kebayangkan kalau ini badan ruhnya udah nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Rohani ini ketika sakit dia malas disuruh ibadah, maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Yang sering galau berarti kurang zikir, yang sering ngeluh berarti kurang zikir. Ya, maka banyak-banyak zikir. Cara zikir banyak. Salah satunya apa? Kita tujuan di sini hari Jumat pagi adalah untuk mengobati rohani kita. Dalam keseharian bagaimana? Sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat bacaannya semua zikir. Maka sholat duhur enggak? Sholat duhur makanya di sini wajib, bukan di sini. Agama memberitakan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jadi yang nyuruh sholat ini peraturan sekolah atau agama? Peraturan sekolah atau agama? Agama. Kalau sekolah nggak ngikutin peraturan agama, sekolah ikut dosa. Siapa yang mimpinnya? Pak Ade. Anak-anak yang kepada disuruh sholat, Pak Ade kebagian. Siapa guru agamanya? Patahan gak gerak, patahan kebagian. Karena Pak Ade mendukung suruh patahan, akhirnya untuk melepas kewajiban suruh sholat. Putri masih banyak yang kagak sholat. Benar. Alasannya punya tamu langganan, kemana-mana bawa PMR, palang merah PRI. Ya, kalau ditanya kenapa nggak sholat, ada tamu Pak. Kenapa nggak sholat, lagi dapat Pak. Kenapa nggak sholat, datang bulan Pak. Cuman belum maduknya, baru bulan doang, belum bulan madu. Masih jauh. Ya. Yang kedua, nikmat yang kalau Allah masih rasakan kita saat ini. Yang kedua adalah aminan bisyirbihi. Aman suasana rumahnya, aman suasana daerahnya, aman suasana negaranya, aman di sekolahnya. Di rumah aman nggak? Apa di rumah ada perang piring sama sendok? Gelas pada terbang-terbangan, pada tembak-tembakan nggak? Di RT-nya pada tembak-tembakan nggak? Pada perang petasan nggak? Negara kita lagi keadaan perang nggak? Maka aminan bisyirbihi merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tenang hidupnya. Mana yang ketiga? Indahu qultu yaumihi. Yang ketiga adalah apabila hari ini sampai nanti pagi ini kita masih bisa makan, maka itu nikmat ketiga yang Allah berikan. Seolah-olah Allah berikan dunia dengan isi-isinya. Berarti ada berapa nikmat Allah yang apabila pagi ini kita rasakan, seolah-olah Allah memberikan dunia beserta isi-isinya. Satu, sehat jasmani dan roh. Sehat jasmani dan roh. Dua, dalam keadaan aman, tentram, tenang. Tiga, pagi ini masih bisa makan. Ya, siapa yang udah makan? Udah pada makan? Jasmaninya belum, rohaninya udah makan tadi. Baca Quran, rohani dulu. Ya, berarti rohaninya udah makan belum? Yang bilang rohaninya belum makan berarti tadi lagi asinan tidur. Habis begadang malam. Ya, maka kita
berikan kepada kita, nanti Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diingat, Allah memberikan nikmat kita itu tidak harus dengan yang kita mau. Sama seperti doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, tidak mesti Allah mengijabah dengan sesuai keinginan kita. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk umatnya. Kalau kita mau sesuai dengan kemauan, kalau Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sekedar untuk tambahan dari Bapak. Untuk selanjutnya beberapa pengumuman. Yang pertama, sebagaimana yang pertama kelas 12 IPS 4 mana-mana. Coba berdiri. 12 IPS 4.